Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih anak-anak. Pada pagi hari ini, sebelum kita mengikuti pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk memimpin doanya, monggo. Selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak mau mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Kira-kira di sini ada yang nggak berangkat? Berapa orang? Dua orang. Atas namanya siapa? Ini. Itu kenapa? Alpa? Atau ada keterangan? Masa? Oh yaudah. Oke. Oke. Gimana teman-teman? Hari ini udah pada sarapan? Sudah. Perasaannya gimana? Senang? Senang. Alhamdulillah. Oke. Pada hari ini Pak Guru akan menyampaikan, kira-kira tahu nggak apa yang akan saya lakukan? Apa yang akan Pak Guru lakukan di sini? Tidak. Oke. Ada yang tahu bimbingan konseling itu apa? Oke, bimbingan konseling adalah cara kita, Pak Guru, itu untuk memberikan bimbingan kepada teman-teman, menyampaikan informasi lah. Nah, kaitannya dengan klasikal, kira-kira teman-teman tahu nggak klasikal itu apa? Jadi pada hari ini kita akan membahas terkait dengan bimbingan klasikal. Nah, teman-teman ngerti nggak bimbingan klasikal itu apa? Nggak tahu? Oke, Pak Guru jelasin. Bimbingan klasikal adalah penyampaian informasi untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik. Jadi nanti Pak Guru akan menyampaikan beberapa informasi yang berkaitan dengan kebutuhan teman-teman kelas 7B. Kebutuhannya apa? Pak Guru sudah siapkan. Oke, sebelum masuk ke sana, Pak Guru akan menyampaikan beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama, nanti Pak Guru akan membagi kelompok sebelum Pak Guru masuk ke materinya. Nanti di dalam kelompok kalian mendiskusikan apa yang sudah Pak Guru sampaikan terkait dengan materi yang Pak Guru sudah sampaikan, dan videonya nanti kalian analisis, kalian nanti diskusiin. Nah, nanti setelah diskusi kalian harus mempresentasikan satu per satu. Itu seperti itu. Kira-kira bisa dipahamin? Oke, bisa ya. Sebelum masuk ke sana, Pak Guru pengen games kecil-kecilan terlebih dahulu. Siap? Kira-kira mau nggak games kecil-kecilan? Mau. Buat semangat ya, biar kita melatih fokus dan lain-lainnya. Oke, silahkan berdiri. Oke, yang baris terdepan hadap ke belakang. Hadap ke belakang. Yang baris ketiga berhadapan. Mas, bisa ke sini ya? Kedua, monggo, silahkan. Ayo, siapkan satu meja 2 pulpen. Satu meja 2 pulpen. Kalau enggak, kalau di belakang satu meja 1 pulpen aja. Oke. Tadi permainannya gampang dan simple. Kalau Pak Guru ngomong clap, kalian tepuk tangan. Kalau Pak Guru ngomong boom, kalian tepuk meja. Oke, kalau Pak Guru ngomong pen, cepet-cepetan ambil pulpennya. Bisa dipahamin? Contoh, clap, boom, pen. Nah, oke, itu contoh. Dimulai ya. Oke, berfokus, bersedia, fokus, clap, 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 boom, boom, clap, boom, clap, boom, pen. Oke, lagi, 1 kali lagi. Ready?
Fokus, fokus, fokus. Ayo fokus. Clap. Clap. Boom. 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 Clap. 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 Boom. Boom. Clap. Bang. Oke, tepuk tangan buat kita semua ya. Oke, sudah fokus ya. Kira-kira mungkin untuk gift-nya ya itu aja. Sebelum masuk ke materi, Bapak pengen membagi kelompok terlebih dahulu biar kalian sudah langsung berdiskusi. Oke, kelompok yang pertama ini kelompok yang satu, kelompok yang kedua ini, kelompok yang ketiga ini, dan kelompok yang keempat ini. Khusus Mas yang ada di belakang, silahkan merapat ke sini. Gak apa-apa. Ya, silahkan langsung. Ayo, langsung dibagi kelompoknya, mejanya langsung diatur. Nah, Mbak. Nah, Mas sini lagi nggak apa-apa. Maju, Mbak. Oke, udah sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya? Oke, Pak Guru pengen ngasih games kecil-kecilan terlebih dahulu. Nanti kalian, jadi nanti di dalam materinya mungkin kalian akan membahas ini. Oke, jadi mulai ya. Kira-kira apa aja? Nah, pertanyaan yang pertama, salah satu kegiatan belajar selain membaca adalah menulis. Mana menulis? Oke, good. Yang kedua, yang sering dilakukan oleh seorang pelajar yaitu mengerjakan tugas. Tugas mana tugas? Yang ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu disebut disiplin. Bener gak? Lihat. Yang dilakukan oleh seorang pelajar adalah belajar. Emang iya, belajar. Coba ya kita lihat ya. Oke. Belajar harus dilakukan secara teratur. Betul enggak ya kira-kira? Nah ini. Oke, good. 5-5-nya betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini kata-kata kalian, soal-soal yang sudah kalian jawab, ini yang akan kita bahas bersama. Oke, gamesnya sudah, kita masuk kepada materi. Siap kira-kira? Oke. Oke, sebelum masuk ke materi, Pak Guru akan menampilkan videonya terlebih dahulu. Silakan nanti bisa diperhatikan bareng-bareng ya. Sebenarnya perlu adanya pendidikan untuk berpaham. Dalam pendidikan, belajar merupakan proses kegiatan. Belajar adalah proses orang sebagai hasil dari pengalaman
Oke, bangun. Iya, Pak. Mana lembaga bangun? Waktu sudah selesai. Kamu kenapa? Sebulan yang tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin. Coba kamu tahu. Semalam aku sarapan, terus main game, nonton. Tapi kemarin aku baru yang selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai sampai subuh. Iya, harusnya aku kalau semisal apapun itu jangan dianggap remeh. Termasuk dalam belajar dan sukses tidak memberikan sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan. Karena belajar memperluas wawasan ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah informasi besok, belajarlah seolah engkau hidup selama. Umur seseorang tak ada yang tahu, kamu terus belajar dan kewajiban, karena sukses kamu tidak akan sama. Oke. Oke. Setelah kalian tadi lihat video yang Bapak tampilkan, itu kira-kira bahas tentang apa? Disiplin belajar. Betul. Itu yang akan Bapak sampaikan. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi terkait disiplin belajar. Kira-kira apa yang kalian ambil dari video di atas? Ya, mengatur waktunya harus bagus. Disiplin belajarnya juga harus bagus. Ciptakan kondisi yang baik. Semuanya itu harus punya, ada usahanya. Kalau kalian nggak mau berusaha tapi tiba-tiba pengen sukses, kira-kira bisa nggak? Enggak toh. Semuanya itu harus diusahakan. Ya begitulah. Nah, kita masuk kepada materi intinya. Bisa dilihat kira-kira yang di belakang? Aman ya? Pengertian disiplin belajar. Disiplin adalah sikap kita yang mengandung kerelaan mematuhi aturan yang berlaku. Itu garis besarnya. Itu ya. Jadi sikap, ketika kita bersikap itu kita harus gimana sih? Menaati aturan yang ada itu namanya disiplin. Oke. Lalu kaitannya dengan belajar. Bisa dilihat lagi, disiplin belajar adalah membiasakan diri dalam menuntut ilmu dengan tugas belajar setiap saat dan tidak memaksakan diri untuk belajar sepenuhnya dengan belajar demi sedikit. Itu yang bagus, itu yang namanya disiplin
belajar. Jadi kalian ketika harus belajar, contoh ketika kalian mau ulangan besok paginya, kalian enggak yang buka bab 1 sampai dengan bab 3, enggak. Kalian harus cicil. Hari ini saya mau belajar A, besok saya mau belajar B, besoknya lagi saya mau belajar bab C. Itu namanya belajar yang baik, bijak. Oke, kita harus tahu atur waktunya segala macam. Nah, tujuan disiplin apa? Bisa dilihat bersama, menjadikan peraturan yang ada di sekolah sebagai pendukung untuk giat belajar dan bukan sebagai alat untuk mencabut demi masa depan. Saya tahu belajar itu penting, tapi kalau kita belajarnya asal-asalan, masa depan kita kira-kira bakal gimana? Kalian punya pandangan enggak kira-kira? Jadi kalau kita contoh deh, kalau kalian berangkat dari rumah ke sekolah, kira-kira yang kalian siapkan apa? Ya baju, kendaraan buat berangkat sekolah. Artinya apa? Itu harus dipersiapkan, gak yang ujuk-ujuk kalian bangun tidur tiba-tiba udah melek di sekolah, kan nggak mungkin kayak gitu. Sama halnya ya kayak sukses. Sukses itu butuh proses. Prosesnya apa? Belajar. Kalian sebagai siswa belajar, gak hanya di sekolah, tapi di rumah pun harus belajar. Oke? Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam disiplin belajar. Ada 5 poin Pak Guru tulis. Yang pertama, mengerti maksud dan tujuan belajar. Kalian ketika belajar itu harus paham. Oh, kalian tuh ketika mengerjakan matematika Pitagoras, oh ternyata rumusnya kayak gini. Kalian ulang-ulang, kalian sampai paham. Itu namanya ngerti tujuan belajarnya. Mudeng apa mudeng? Oke. Yang kedua, sekolah bertujuan bekerja keras untuk mendapatkan ilmu. Betul. Ketika kalian masuk ke sekolah, ya yang kalian cari ilmu, pengetahuannya itu seperti apa. Yang kalian nggak tahu ketika contoh kayak Pak Guru yang tadinya kalian nggak tahu, ketika Pak Guru menyampaikan materi, harapannya kalian jadi lebih paham, kalian bisa lebih mengatur. Oh, caranya disiplin belajar ternyata seperti ini, itu seperti itu. Lalu yang ketiga, harus memiliki mental yang bagus. Mental yang bagus yang seperti apa kira-kira? Ada yang bisa jelasin? Nah, gak ada. Oke, Pak Guru jelasin. Mental yang bagus adalah kalian harus siap menerima semua kondisi. Kondisi yang seperti apa? Contoh, kalau kalian dikasih tugas sama Pak Guru, Bu Guru, yang susah sekalipun, kalian harus siap. Caranya apa? Belajar. Caranya gimana, Bro? Kurang kencang, Bro? Belajar. Gitu. Harus belajar. Jangan tiba-tiba kalian nggak tahu apa-apa, udah nggak tahu, nggak mau belajar, pengennya nilai yang bagus, kan nggak mungkin. Ya nggak kira-kira? Oke. Lalu yang keempat, menaati aturan. Sekolah punya aturan nggak? Ya. Harus ditaati nggak? Harus. Tujuannya menaati aturan adalah mendisiplinkan kalian sebagai siswa yang baik, yang benar, yang bisa bermanfaat. Itu seperti itu. Jadi tidak semerta-merta sekolah itu punya aturan pengen larang-larang kalian, enggak. Aturan itu bukan larangan. Aturan itu tujuannya untuk mengatur teman-teman biar jadi pribadi yang baik, yang terampil. Itu seperti itu. Lalu yang kelima, memiliki sopan santun. Nah, sopan santun ini berlaku untuk semuanya. Tidak hanya Pak Guru, tidak hanya untuk anak-anak, tidak hanya untuk teman-teman kalian semua. Enggak yang tua, enggak yang kecil, enggak yang muda, enggak bapak, enggak ibu, kakak, adik, segala macam, bude, pade, semuanya harus sopan. Benar enggak? Begitu pula kalian siswa. Kalian sebagai siswa ya harus sopan, baik ke sesama temennya, ke Pak Guru, Bu Guru, atau mungkin kayak Pak Satpam mungkin, terus juga Pak Kebonya. Kalian harus sopan, nggak bisa kalian yang asal-asalan, nggak bisa kalian yang ibaratnya ada guru harusnya sopan. Gimana ya? Salaman kalau ketemu Bapak Ibu Guru, senyum kalau bisa, jangan muka ketemu Bapak Ibu Guru malah menghindar kayak gini, takut segala macam. Kira-kira itu baik nggak kira-kira? Enggak kan? Sopan tuh ya seperti itu. Oke, kita lanjut.
Ada beberapa hal yang perlu kalian persiapkan. Yang pertama, diri sendiri. Kenapa diri sendiri perlu? Yaitu kita itu perlu menumbuhkan rasa senang kita, baik kepada bu guru, pak guru, baik kepada sekolah, baik kepada pelajaran. Yang Pak Guru sering lihat adalah teman-teman di sini kadang kalau nemuin pelajaran-pelajaran yang kalian nggak suka, kalian lebih malas-malasan, lebih nggak mau pengen belajar segala macam. Niat kalian buat sekolah itu ketemu Pak Guru ini, ketemu sama Bu Guru ini, ada pelajaran yang nggak saya suka, kalian jadi malas buat ke sekolah. Nggak boleh gitu. Jadi pahamin? Oke, yang ketiga, sediakan tempat belajar yang menarik, yang nyaman. Di sekolah ya harus nyaman, di rumah juga harus nyaman. Di sekolah caranya bikin nyaman gimana? Bikin ruang kelas kalian semenarik mungkin. Salah satu caranya adalah bersih. Ya enggak? Bersih kan kalau kita Islam enggak? Islam semua ya, insya Allah ya. Kalau di Islam kan bersih itu sebagian dari iman. Itu kalian tahu, ciptakan kondisi ruang yang nyaman, itu seperti itu. Kalau di sekolah, kalau di rumah juga sama. Ketika kalian di rumah, bikinlah suasana tempat kalian belajar, entah itu di ruang tamu, di ruang keluarga, atau mungkin di kamar kalian sendiri. Ciptakan ruang belajar yang nyaman. Kalau perlu ada jajan, nggak apa-apa jajan. Kayak contoh Pak Guru meskipun sudah jadi Pak Guru tetap belajar. Contoh Pak Guru kalau di rumah, di kamar nih ada snack-snacknya. Buat apa? Biar kita Pak Guru kalau belajar tuh pengennya biar sambil ngemil, enak, lebih santai, lebih rileks. Itu mungkin bisa teman-teman terapkan di rumah. Bisa dipahamin kira-kira? Oke, yang ketiga, menentukan bahan yang akan dipelajari. Bahan yang akan dipelajari itu seperti apa sih? Jadi teman-teman itu kalau belajar, contoh hari ini saya mau belajar bab 1 bahasa Indonesia, ya kalian yang dibuka bab 1 bahasa Indonesia. Jangan kalian udah menentukan, saya mau belajar bahasa Indonesia, ternyata yang dibuka matematika. Giliran belajar bahasa Indonesia bab 1, yang ternyata yang dibuka bab 3. Itu harus kita tentukan dari awal. Bisa dipahamin? Oke. Yang keempat, buatlah program waktu belajar. Contoh, tadi Pak Guru bilang di awal, belajar itu yang penting nggak usah cepet-kecepetan, nggak perlu lama-kelamaan. Pak Guru tanya ke kalian kalau disuruh belajar lama-lama, jenuh nggak? Jenuh toh? Tapi kalau disuruh belajar cepet, kira-kira kalian cepet nangkep nggak? Enggak kan? Jadi balik lagi, kalian tuh harus pinter manajemen waktunya, ngatur waktunya. Setelah sholat maghrib saya mau belajar meskipun 1 jam, tapi kalian fokus 1 jam nggak apa-apa, setengah jam nggak apa-apa, 15 menit pun nggak apa-apa teman-teman, asalkan teman-teman tuh paham, yang saya pelajarin ternyata seperti ini loh, gitu. Bisa dipahamin? Yang kelima, istirahat yang baik. Tadi kalau kita lihat di video itu, kenapa si pemeran utamanya, si aktornya ini, kenapa dia itu nggak maksimal dalam mengerjakan ulangannya? Kira-kira kenapa? Kurang tidur. Gimana? Kurang tidur, betul. Istirahatnya kurang, jadi bangunnya telat, dia nggak ada persiapan, akhirnya tugasnya ulangannya nggak maksimal. Itu. Jadi istirahat itu penting. Jangan kalau kalian udah meskipun contoh nih, kadang kalau udah istirahatnya udah lama, kalian masih pengen istirahat, itu namanya males. Kalian harus disiplin, fokus sama apa yang kalian mau kerjakan, gitu. Kiat-kiat untuk mengatur waktu disiplin. Nah, tadi yang pertama, tetapkan prioritas. Pak Guru kan tadi udah bilang, kalian hari ini mau belajar apa? Tetapkan. Kalian mau belajar matematika, ya sudah, belajar matematika saja. Oke. Yang kedua, jangan membebani diri. Dalam hal ini, ketika kalian merasa tidak bisa, bukan berarti kalian itu harus selesai.
mentok nih nggak bisa ngerjainnya, nggak bisa kayak gitu. Artinya apa? Kalian itu perlu tanya. Tugasnya Pak Guru, Bu Guru, teman, itu kan kita biar saling diskusi. Kalau kalian nggak paham pembelajarannya, kalian tanya. Oh, rumusnya Pythagoras ternyata kok bisa hasilnya 0, gimana caranya? Oh, kenapa di dalam bahasa Indonesia ada prolog segala macam? Prolog itu gimana sih? Kenapa harus ada BK? Kalau kalian nggak paham, tanya. Itu yang dimaksud jangan membebani diri. Lalu yang ketiga, luangkan waktu. Tadi meskipun 1 jam, meskipun setengah jam, tapi kalian rutin. Tadi kan kalau di games kan ada tuh belajar itu harus rutin. Itu seperti harus teratur. Jadi kalian itu harus teratur. Sehari 1 jam cukup. Setelah maghrib atau mungkin setelah isya belajar. Selebihnya kalau kalian mau main, asalkan tahu waktu. Itu kayak gitu. Lalu yang kelima, jangan menunda-nunda. Nah, ini yang sering dilakukan oleh teman-teman. Bener nggak? Di sini yang masih sering nunda-nunda tugas siapa? Nah, ada yang ngaku, betul. Jadi Pak Guru harap dengan adanya materi ini, kalian itu nggak lagi menunda-nunda tugas. Itu baik di rumah, kalau baik di rumah ataupun di sekolah, waktunya belajar, waktunya tugas dikerjain. Jadi kalau besok paginya Pak Guru atau Bu Guru menanyakan tugasnya, kalian sudah siap. Jadi pahamin? Oke, kita lanjut. Lalu cara belajar yang baik dan juga akan menentukan hasil. Oke, di sini kalau kalian belum paham, belajar itu dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama audio, yang kedua visual, yang ketiga kinestetik. Audio mungkin ada ini yang teman-teman belajar senang mendengarkan yang berkaitannya dengan audio, mungkin lewat YouTube segala macam, atau itu kalau itu yang pembelajarannya lewat audio gitu kan. Terus kalau yang visual bisa mungkin melalui gambar segala macam. Contoh kayak gini nih. Ini juga bisa dijadikan bahan ajar kalian. Itu namanya visual yang berkaitan dengan gambar. Kinestetik itu bergerak. Jadi ada yang suka kalau ibaratnya ngasih materi mungkin sambil bergerak kayak olahraga itu kinestetik ikutnya. Kalian pasti kan suka yang pelajaran-pelajaran yang lebih variatif, yang bergerak lah. Nggak mungkin kalau yang diem cenderung kayak gini. Saya pikir kalau kalian tuh akan cepat bosan. Tuh kayak gitu sih. Nah nih, bagi yang sulit belajar ada beberapa tipsnya yang dapat dicoba. Yang pertama, baca keseluruhan dulu satu babnya. Kalian baca dulu. Lalu yang kedua, membaca sambil menulis. Jadi ditulis pokok-pokoknya, inti-intinya. Lalu yang ketiga, membuka kembali bagian yang lupa. Lalu yang keempat, menggunakan simbol-simbol. Simbol-simbol ini bisa pakai di stabilo segala macam. Tahu kan stabilo? Digarisin, diwarnain. Oh, saya belum paham terkait materi ini. Digaris, ditandain. Lalu yang kelima, mempraktikkan dan dilatih ulang. Contoh, kayak pelajaran matematika nih. Kalian nggak paham pembagian, kalian nggak paham perkalian segala macam. Ya kalian latih, diulang-ulang. Kalian tanya ke Pak Guru, Bu Guru, atau mungkin teman yang sudah paham. Begitu. Lalu yang kelima, menanyakan kepada Pak Guru. Nah ini tadi. Bisa dipahamin kira-kira? Bisa nggak? Bisa? Oke. Terima kasih. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu sebelum masuk ke ini? Udah paham belum terkait dengan materi disiplin belajar? Oke. Kalian kan tadi udah melihat, menganalisis videonya, Pak Guru juga sudah menyampaikan materinya gitu kan. Sekarang Pak Guru minta, ini kan udah dibagi kelompok nih. Pak Guru minta kalian mengerjakan beberapa soal yang berkaitan dengan disiplin belajar. Pak Guru bagi ya. Oke.
Hmm. Nih, dibagi ke belakang ya. Oke. Nah, semua kelompok sudah mendapatkan soal-soalnya? Sudah ya. Pak Guru kasih waktu 5 menit. Kalau kalian sudah selesai ngomong, oke? Silakan bisa dikerjakan. Terkait dengan itu soal-soalnya masih terkait dengan materi yang akan Pak Guru yang tadi Pak Guru sampaikan. Oke? Untuk menjawabnya, silahkan untuk nama bisa ditulis kelompok. Untuk kelas ditulis 7B. Dan untuk menjawabnya silahkan bisa di belakangnya nggak apa-apa. Oke? Jadi pamin? Bisa? Oke, bisa. Silahkan teman-teman satu kelompoknya bisa saling berdiskusi, mendiskusikan soal-soalnya. Monggo. Ada yang nggak tahu silahkan tanya nggak apa-apa. Silakan. Namanya Pimpin. Ini. Coba tipu. Ada yang bingung, Mas? Kalau ada yang bingung tanya ya, nggak apa-apa. Kalau ada yang bingung bisa tanya. Bingung. Nama ini. Bingung? Gimana kelompok 4? Ada yang bingung? Nah, ini nanti ditulis nama-nama ini aja, nama-nama kelompoknya, atau mungkin ditulis kelompok 4 nggak apa-apa. Untuk jawabannya nanti bisa ditulis di jawaban belakang nggak apa-apa. Itu ya. Nama ini. Oh. Ada yang bingung? Sudah? Tidak. Oke.
Oke ya. Oke, selesai. Silakan Pak Guru meminta untuk masing-masing kelompok maju untuk mempresentasikan. Pak Guru pilih kelompok satu dulu untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan maju, monggo. Semua kelompok maju nggak apa-apa. Ayo maju. Ayo maju yuk. Semuanya maju. Semuanya maju. Ayo mas. Ayo maju. Ini lewat. Ya. Silakan di sini. Gak apa di sini. Depan. Ya. Di sini gak apa depan. Nah. Sini mas. Sini gak apa-apa. Kamu sini. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nah. Oke, silakan dibacakan hasil diskusi kalian. Tanya langsung ke jawabannya juga nggak apa-apa. Yang pertama gitu aja. Menjadikan peraturan yang ada di sekolah sebagai pendukung untuk giat belajar dan bukan sebagai alat yang besar dari ketika mengerti maksud dengan tujuan bersekolah. Tujuan untuk mendapatkan ilmu harus memiliki mental yang baik menghadapi peraturan sekolah. Teman-teman silahkan bisa diperhatikan yang ada di depan dulu. Mas, perhatikan yang ada di depan, dibaca. Buatlah program waktu belajar istirahat dan luangkan waktu untuk membiasakan diri atau bersenang-senang, jangan menunda. 6. Tipe auditif visual itu Kinestetik. Betul. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Monggo. Tepuk tangan. Lalu untuk kelompok selanjutnya Pak Guru pilih kelompok 3 dulu, maju. Silakan. Ayo. Maju. Semuanya. Ayo maju. Oke, ini nggak apa. Oke, silakan dibacakan Mas hasil diskusi kalian. Teman-teman yang ada di depan saya, silakan diperhatikan dulu hasil diskusi dari teman yang ada di depan kita. Yang lebih kencang lagi Mas, biar teman-teman yang di belakang. Memaksakan untuk belajar dari penuh, tapi dengan belajar sedikit demi sedikit. Tujuan disiplin belajar menjadikan peraturan ada di sekolah sebagai pendukung untuk giat belajar dan bukan sebagai alat untuk Mencambuk. demi masa depan. Mengerti maksud dan tujuan sekolah. Peraturan sekolah dengan baik, memiliki sopan santun pada guru orang tua diri Pulpennya jatuh. sediakan tempat belajar yang Nyaman. menentukan yang akan dipelajari, buatlah program waktu belajar istirahat yang cukup, tetapkan prioritas, jangan berlebihan dalam belajar, luangkan waktu untuk membiasakan diri, refreshing atau istirahat, jangan menunda auditif, visual, Kinestetik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, silakan duduk.
Oke, karena mungkin waktunya juga hampir habis, Pak Guru cukup 2 kelompok saja. Yang penting apa? Teman-teman paham materi yang Pak Guru sampaikan itu bisa dipahamin kalian dan harus bisa dilaksanakan dengan baik. Tidak hanya di sekolah, melainkan juga harus di rumah. Seperti itu ya. Oke. Setelah kira-kira nih, kalian kan sudah nih memberikan kan diskusi, hasil diskusinya gitu kan. Kira-kira berarti kalian udah paham belum terkait dengan materi yang Pak Guru sampaikan? Paham? Oke. Kira-kira nih, kalau kalian paham, kalian kan udah jawab paham. Disiplin belajar itu apa aja sih kira-kira? Mengatur apa aja deh? Mengatur waktu. Waktu. Terus harus apa lagi? Tetapkan prioritas. Oke. Terus apa lagi? Apa Mbak? Apa? Disiplin. Harus mengatur waktunya, harus bisa. Terus harus apa lagi? Meskipun kalian harus belajar, meskipun kalian merasa belajar itu jenuh, untuk mengatasinya adalah harus senang-senang, harus refreshing, gitu kan. Sesekali nggak apa-apa, katakanlah kalian kan 1 minggu sekolah nih, hari minggunya jalan-jalan sama orang tua, sama teman main, itu perlu untuk menjaga otak kalian biar tetap sehat, biar tetap maksimal dalam belajar, begitu. Nah, setelah ini setelah Pak Guru menyampaikan ini, yang kalian rasakan setelah mengikuti pembelajaran kira-kira gimana? Senang atau jauh lebih paham atau gimana? Senang. Paham terkait dengan materinya? Paham. Nah, kalau kalian senang, kalau kalian paham, saya harap, Pak Guru harap teman-teman itu bisa melaksanakan apa yang Pak Guru sampaikan di rumah, itu ya. Setelah itu Bapak pengen kalian harus lebih disiplin di sekolah. Tadi contoh yang tadi Pak Guru bilang, datangnya harus tepat waktu, harus kalau di sekolah taati peraturan yang ada, dikerjain tugasnya. Caranya banyak tadi yang Pak Guru sampaikan, bisa diulang kembali pembelajarannya dan lain-lain, seperti itu. Bisa lebih dipahamin, prioritaskan mana dulu yang susah, baru nanti yang paham, yang kalian merasa ini. Itu ya teman-teman ya. Nah, sebelum Bapak mengakhiri, Bapak semoga di pertemuan selanjutnya Bapak harap kalian bisa berkumpul dengan full, tidak ada yang absen, dan Bapak insya Allah di pertemuan selanjutnya akan mungkin membahas materi yang sama untuk Bapak perkuat, atau mungkin Bapak akan mengganti materinya dengan materi-materi yang Bapak belum sampaikan. Jadi pahamin? Oke, sebelum Bapak keluar, Bapak minta maaf selama pembelajaran barangkali ada kata-kata yang salah, sikap Bapak yang salah. Bapak minta maaf. Silahkan teman-teman bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing, dan kita berdoa untuk menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, sebelum kita mengakhiri, alangkah lebih baiknya kita berdoa
untuk mengakhiri proses pembelajaran pada hari ini. Silahkan ketua kelas bisa memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Dipimpin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hasbi innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Oke, terima kasih. Sekali lagi Bapak minta maaf barangkali ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan kita semua.